Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, kembali lagi di Rio Hotspot Channel. Kali ini kita akan bahas seputar Persib nih. Ada pemain yang keluar dari Persib tapi nasibnya justru terlunta-lunta bahkan sial. Ada siapa saja sih? Lalu Persib pun kabarnya tengah menyeleksi beberapa pemain Jepang nih. Wah, kita akan dijajah Jepang lagi nih. Hihi. Dan juga ada beberapa transfer terbaru ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan simak dan bahas sama-sama di channel ini. Tapi ya seperti biasa, sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Sepuluh pemain Persib dari total 13 pemain yang dilepas Persib musim ini tercatat laku keras. Hampir semuanya telah temukan klub baru nih. Tinggal tersisa Muhammad Rashid, Supardi Nasir, dan Akil Safik saja yang belum diumumkan akan jadi rekrutan klub mana. Lalu ada siapa saja sih pemain yang dilepas Persib dan apa klub barunya? Esteban Vizcara ke Madura United, Indra Mustafa ke Borneo FC, Gian Zola ke Arema, Mario Jardel ke Persita Tangerang, Bruno Katanhede ke Hanoi FC, Puja Abdillah ke Persikap Kabupaten Bandung, Dika Bayangkara ke Persita Tangerang, Ardi Idrus ke Bali United, dan M Nasir ke Dewa United. Lalu bagaimana sih kiprah para ex pemain Persib ini nanti di klub barunya? Apakah akan sukses atau justru terlunta-lunta? Memang soal performa itu tergantung dari pemain, jadi klub nggak bisa disalahkan. Ya memang ada pemain yang keluar dari Persib terus sukses di klub barunya, tapi kebanyakan pemain yang keluar dari Persib justru terkatung-katung nasibnya. Seperti contoh beberapa pemain ini yang keluar dari Persib tapi justru nasibnya terkatung-katung bahkan bernasib sial. Yang pertama ada Jajang Sukmara. Pemain asli binaan Persib ini sempat jadi andalan di bek kiri Persib, namun inkonsistensi Jasuk membuat dirinya dibuang di tahun 2017 silam. Sempat coba ke PSMS Medan tapi cuma setengah musim dan juga dibuang oleh PSMS Medan. Usai dibuang PSMS, nasibnya nggak jelas, keluar masuk klub tapi ya gitu dibuang terus sama klub tersebut. Sampai akhirnya di 2019 lalu direkrut oleh Dewa United usai dibuang dari PSCS Cilacap. Yang kedua ada Shohei Matsunaga. Didatangkan Persib di 2011, namun justru Shohei pindah ke Persiba Balikpapan di pertengahan musim. Lalu di Persiba pun nggak lama dan pindah-pindah klub sebelum akhirnya kembali ke Persib pada 2017. Tapi ya gitu, di Persib pun kurang bagus, akhirnya dibuang ke Persela Lamongan. Tapi di Persela pun nggak bagus dan dibuang lagi ke PSIS Semarang. Tapi di PSIS juga nggak kepake dan akhirnya gantung sepatu. Yang ketiga ada Purwaka Yudi. Tampil apik di Arema membuat Purwaka direkrut Persib di 2017. Tapi di Persib justru melempem dan dipulangkan lagi ke Arema tahun berikutnya. Nah, usai dipulangkan dari Persib ke Arema, di Arema pun Purwaka jadi melempem dan dibuang lagi ke PSS Sleman. Ya gitu, di PSS pun dibuang lagi ke PSIM Jogja hingga saat ini ya. Yang keempat, Rafael Maitimo. Sempat apik bersama Persib di 2017 dengan catatan 9 gol, tapi justru bikin ulah dengan tak mau teken kontrak lagi kalau gajinya nggak dinaikin. Ya udah, Persib pun membuangnya di 2018. Usai dibuang oleh Persib, nasib Maitimo terkatung-katung gak punya klub sebelum akhirnya direkrut Persita Tangerang di 2020 lalu. Tapi penampilan Maitimo justru jeblok dan akhirnya dibuang lagi ke Barito di pertengahan musim. Dan di Barito pun kabarnya nasibnya terkatung-katung lagi karena kontraknya sudah habis dan gak diperpanjang. Dan yang kelima adalah Sergio Van Dijk.
Ia adalah salah satu top scorer sepanjang masa Persib. Penampilannya sangat apik di 2013 silam. Tapi dia silau dengan uang yang akhirnya dia hengkang ke klub Iran Sepahan FC. Tapi di Sepahan pun gak berkembang dan akhirnya minta balik ke Persib di 2016. Tapi ya gitu, usai balik lagi ke Persib justru penampilannya melempem dan dibuang oleh Persib ke Liga 2 Belanda VV Velekan SC sebelum akhirnya gantung sepatu di tahun 2020 lalu. Sebenarnya masih banyak pemain yang sial usai cabut dari Persib, tapi nggak mungkin Mimin ulas semua, terbosen lagi. Intinya kita akan lihat nih dari 13 pemain yang dibuang atau yang justru cabut dari Persib musim ini, mampukah tampil apik di klub barunya atau justru bernasib sama dengan para pemain tadi. Nah buat yang nanya nih, Min, siapa sih pemain asing Asia Persib musim depan? Mimin kan udah bahas satu persatu di video-video sebelumnya. Intinya Persib masih seleksi para pemain ini. Tapi intinya dia itu dari Jepang. Nah Persib masih galau cuy, jadi harus seleksi dulu. Nah ada beberapa sih yang sedang diseleksi oleh Persib. Mereka adalah Kazuki Takahashi, Rei Tachikawa, Takuto Oshima, dan Ryutaro Miyazaki. Tapi yang pasti keempat pemain ini masih trial ya atau diseleksi ya oleh Persib ya. Jadi bisa jadi satu dari 4 pemain asing Jepang ini bisa direkrut Persib, atau mungkin semuanya kalau nggak sesuai ekspektasi ya nggak ada yang dipilih. Kalau gitu ya Persib cari lagi. Intinya tungguin aja lah di pertengahan Mei ini. Kan Persib pun baru bisa berlatih tanggal 16, itu pun nggak langsung latihan ya. Dan para pelatih pun harus memikirkan dan juga mempersiapkan tim lebih dulu baru memikirkan masalah pemain asing Jepang ya. Oke, kita ke bursa transfer ya. Ada sedikit nih ya, namanya bursa transfer ya. Hari ini, saat ini Mimin bikin video, dan sore atau siang atau pagi transfer pun terjadi lagi. Jadi ya susul-susulan lah. Kita mulai dari PSIS Semarang nih. PSIS resmi merekrut Wawan Febrianto dari Borneo FC. Wawan diperkenalkan di akun resmi Borneo FC maupun akun PSIS Semarang nih. Wawan akan jadi trio menakutkan di PSIS Semarang bersama Taisei Marukawa dan Carlos Fortes. Wow, ngeri cuy. Dari Persita Tangerang. Nah kalau yang ini Mimin udah bahas ya sebelum dia dilepas oleh Persib ya. Mario Jardel akhirnya resmikan ke Persita Tangerang. Kan Mimin udah bikin videonya dulu. Selain Jardel, Persita pun mendapatkan 2 kiper baru, yakni Dede Sulaiman dari Persipura Jayapura dan Rizky Darmawan dari PSS Sleman. Waduh, gimana nih nasib Dika nih? Dari Bali United. Nah kalau yang ini gak usah dibahas ya, karena ini memang udah benar tebakan Mimin ya waktu itu. Ya berarti kan apa yang tebak Mimin itu benar. Ardi Idrus, Nofri Setiawan, ketambahan sama Ramdhani Lestaluhu. Berarti ya tinggal pengganti Stefano Lillipali. Siapa ya kira-kira? Tebakan Mimin sih Yakob Sayuri dari PSM Makassar. Soalnya Doi udah dilepas tuh oleh PSM. Tapi ya kalau tebakan Mimin salah ya wajar lah. Dari Persikabo nih, udah satu ya yang benar tebakan Mimin, ex Persib akan direkrut Persikabo, yakni Yandi Sofyan. Berarti tinggal beberapa orang lagi nih dari Persib maupun ex Persib yang kabarnya juga akan direkrut oleh Persikabo, seperti Saifullah Maulana yang ex Persib, Supardi Nasir, dan tentunya antara Deddy Kusnandar atau Abdul Aziz yang akan direkrut Persikabo. Siapa ya kira-kira? Nah buat kalian, Mimin kasih tahu nih, kita akan kembali dijajah Jepang loh. Aduh, alias Wibu Efek. Karena kabarnya akan ada kurang lebih 10 pemain asal Jepang yang akan merumput di Liga 1 musim depan. Wow. Lalu ada siapa aja sih dan di klub mana aja sih mereka akan berlaga atau bermain? Makanya pantengin terus channel ini, karena kita akan terus update hari per hari, dan dalam beberapa hari ke depan pasti akan ketemu jawabannya. Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan kita di video kita kali ini ya. Mohon maaf banget kalau banyak kesalahan dan kekurangan di video ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Haspot.
Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Terima kasih juga yang udah subscribe, udah share, udah like juga. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.